Shalom umat Tuhan terkasih, selamat datang di ibadah online GKKD Jakarta. Sesaat lagi ibadah online akan dimulai. Kami berharap umat Tuhan dapat mengikuti pujian, penyembahan, dan pelayanan firman dengan hati yang tertuju kepada Tuhan dan di dalam hadirat-Nya. Umat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui transfer BCA atau melalui GoPay atau melalui OVO. Umat Tuhan juga dapat memberikan perpuluhan melalui nomor rekening BCA dan Mandiri atas nama Gereja Kristen Kemah Daud. Kami mendorong umat Tuhan untuk mengambil waktu berpuasa dan berdoa bersama-sama setiap hari pukul 7, pukul 12, dan pukul 21.30 dipimpin oleh leaders secara live di Instagram @GKKD-Jakarta atau Facebook page GKKD Jakarta. Dapatkan renungan, inspirasi, dan info terbaru dengan follow Instagram @GKKD Jakarta, like Facebook page GKKD Jakarta, dan subscribe YouTube channel GKKD Jakarta. Selamat menikmati ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi saya mau katakan shalom jemaat Tuhan. Dimanapun saat ini saudara berada, hari ini kita kembali memulai ibadah online kita. Biarlah saat ini kita semua bersatu hati, kita datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa hanya di dekat Allah saja hati kita menjadi tenang. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang pertama, bahwa hanya dekat Allah saja jiwa kita menjadi tenang, daripadanya keselamatan kita sampai selama-lamanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Saat ini biarlah setiap dari kita mengarahkan segenap hati kita, pikiran kita, tubuh, roh, dan jiwa kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Fokus kita hanya kepada Tuhan, untuk menikmati Tuhan, bahwa hanya di dekat Allah saja kita boleh merasakan ketenangan. Ada kekuatan yang baru yang Tuhan mau berikan kepada setiap kita pada hari ini. Haleluya Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan kami yang baik. Pagi hari ini kami teduhkan hati kami bersama-sama. Biar Engkau yang melawat setiap umatmu, dimanapun umatmu berada menyaksikan tayangan ini Tuhan. Hati kami, segala keberadaan kami terarah kepadamu. Haleluya. Hanya dekat sertai jalanku sepanjang hidupku. Katakan dengan segenap hatimu, hanya dekat padamu Yesus. Padamu ada kekuatan. Kepada Tuhan kita katakan bersama-sama, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kami tahu tempat yang paling indah adalah saat kami bersama-sama dengan Engkau, memuji
memujimu, menyembahmu Tuhan. Di dekatmu, di dekat hatimu Tuhan, ada kekuatan yang baru yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita nyanyikan bersama-sama. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Oh, hanya dekat padamu Tuhan. Kami rasakan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kaulah keselamatanku. Mari angkat tangan saudara. Saat ini kita katakan bersama-sama. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu Tuhan. Biar rohmu tinggal di hidup kami. Sungguh indah. Kita katakan sekali lagi. Ku ingin selalu bersamamu Tuhan. Biar rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Oh, kami bersyukur punya Allah sepertimu. Oh, Yesus. Haleluya Tuhan. Biar hari ini, saat ini kami boleh dipuaskan oleh Engkau, oleh kehadiran-Mu sendiri di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami terima sukacita yang baru. Kami terima sukacita surga nyata melingkupi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita deklarasikan sama-sama. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Yes. Ada sukacita surga Tuhan yang sedang melingkupi kita di tempat saudara masing-masing. Amin. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan bersama-sama sukacita surga nyata memenuhi kita, yang membuat kita sanggup mengalahkan musuh-musuh kita, yang membuat semangat kita terus maju bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama yuk buat Tuhan kita yuk. Mari bertepuk tangan bersama-sama kepada Tuhan. Katakan,
percaya bahwa sukacita surga Tuhan itu sungguh-sungguh nyata bersama-sama kita. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Bahkan Dia berjanji, Dia Allah Immanuel, Dia yang selalu beserta dengan kita. Bahkan Dia memberikan kita kuasa untuk kita menaklukkan setiap musuh-musuh dan kita menjadi lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Kita memuji Tuhan sekali lagi. Kita mau katakan bersama-sama, ku diberi kuasa. Kau Raja yang mulia Tuhan, yang memberi kami kuasa untuk menang, bahkan untuk menjadi lebih dari pemenang. Oh, ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja mulia. Taklukkan musuh kita di bawah kakimu. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan, sungguh besar Kau Tuhan, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama bagi Tuhan kita. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan, Kau Raja di atas segala raja. Diberi kuasa dari Raja mulia. Oh, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Katakan, ada bersamaku, siapa jadi? Sekali lagi. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan sama-sama, sungguh besar. Tepuk tangan di atas kepala kita yuk semuanya. Haleluya. Ini iman kami Tuhan, iman di dalam nama Yesus, yang menaklukkan musuh-musuh kami, yang memberi kami kemenangan demi kemenangan. Oh, yes. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita, Dia Raja di atas segala raja. Amin. Yes. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Saat ini adalah waktu untuk Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan. Bisa menggunakan OVO, GoPay atau transfer ke rekening yang tertera di layar kaca Anda. Dan saatnya kita saat ini juga untuk bersama-sama mendengar firman Tuhan.
kita mau siapkan diri kita lebih lagi untuk kita boleh menyembah Dia, untuk kita boleh memuji Dia, untuk kita boleh meninggikan namanya. Karena kita percaya dan kita yakin bahwa Tuhan sungguh hadir di tempat dimanapun saat ini saudara sedang menonton dan menyaksikan ibadah ini bersama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Kita katakan sama-sama kepada Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, terjadi di
Sekali katakan, ku yakin, amin. Engkau hadir di sini Tuhan. Engkau hadir tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Engkau hadir tengah-tengah kota kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir di sini. Kami akan melihat kemenangan. Kami akan mengalami kemenangan di tengah-tengah persoalan bangsa ini Tuhan. Terjadi di sini kesembuhan, terjadi pemulihan terjadi di sini. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan dengan tepuk tangan sorak-sorai. Dimanapun saudara ada di rumah, ada di tempat manapun, beri kemuliaan bagi Tuhan yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Haleluya Tuhan, haleluya. Dialah Allah Raja, segala Raja. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tetap mengucap syukur dalam segala apapun Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang tidak meninggalkan kami. Engkau Allah yang membawa kami ke dalam satu kemenangan demi kemenangan. Engkau yang membawa kami dalam pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Dan pada saat ini kami mau mendengar firman-Mu di ibadah hari Minggu, ibadah online Tuhan di GKKD Jakarta. Dan bahkan tempat lain juga bisa mendengar ini Tuhan. Tuhan kami berdoa biarlah Tuhan hadir di rumah, di saudara-saudara kami, di tempat di mana saudara kami ada, dimanapun mereka berada Tuhan. Dan bicaralah Engkau secara khusus kepada setiap kami yang mendengarkan, setiap kami yang bersama-sama pada saat ini untuk kami beribadah secara online. Kami tahu Tuhan Engkau Allah yang tidak terbatas dan tidak dibatasi. Engkau adalah Allah yang sama di tempat ini, dimanapun berada. Engkau sama Tuhan. Kehadiran-Mu bisa dirasakan di mana saja. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Bicaralah Engkau Tuhan. Yang bersyukur Tuhan. Mari urapi setiap kami yang mendengarkan. Dan urapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan urapi rumah demi rumah, tempat demi tempat, dimanapun kami mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap mendengar suara Tuhan dan dikuatkan, teguhkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada dimanapun berada. Kita kembali ibadah online GKKD Jakarta. Dan bersyukur bahwa dengan ibadah ini kita tetap mempunyai satu hati, satu hadirat Tuhan yang tidak pernah dibatasi oleh apapun juga. Amin. Melalui ibadah online ini kita tetap merasakan hadirat Tuhan. Tetap kita merasakan ibadah memuji dan menyembah Tuhan. Walaupun di tengah-tengah kita ada persoalan permasalahan, ada tekanan, tapi kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Saudaraku kasih, Bapak Ibu yang saya cintai, saya kasihi, kemarin Pak Presiden kita, Pak Jokowi sudah menetapkan status kedaruratan kesehatan, dan kita bersyukur. Saya percaya kebijakan dan status hikmat ini itu berasal dari Tuhan melalui opsi pembatasan, ya, pembatasan yang berskala besar.
pembatasan sosial yang berskala besar. Ya. Kita bersyukur. Ya. Dan kita percaya, kita dukung pemerintahan. Kita dukung juga perangkat-perangkat dan kita doakan. Dan saya percaya bahwa kebijakan ini yang terbaik. Sudah demikian rupa para pemimpin-pemimpin kita memperhitungkan dengan cara seksama. Dan kita sebagai umat Tuhan, kita mendukung dan kita ikuti apa yang pemerintahan kerjakan. Pemerintah buat kebijaksanaan. Bahkan kita menopang dan menolong sebagai anak Tuhan. Kita harus menopang terus. Amin. Haleluya, luar biasa, dahsyat. Bersyukur. Saudaraku yang kasih, tema kita hari ini adalah menjadi pemenang di dalam segala kesusahan. Amin. Ya. Kesusahan boleh ada, tapi kita tetap menjadi pemenang. Amin. Bilang kiri kanannya kalau ada kiri kanannya, tapi bilang kau pemenang dalam kesusahan. Amin. Kamu pemenang dalam kesusahan. Yes, amin. Ya. Oh, haleluya, ya. Luar biasa. Saudaraku, secara wajar memang kita mengalami masa-masa tekanan, kesusahan menghadapi kondisi bukan saja di Indonesia tapi di seluruh dunia, di mana terjadi pandemi virus corona. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kesusahan boleh ada di depan kita, tetapi jangan sampai kita kalah dengan kesusahan. Jangan sampai kita terikut di dalam kesusahan. Secara jasmani mungkin kita mengalami satu kesusahan, tetapi roh kita tidak akan kesusahan. Amin. Roh kita tidak membawa kita ke dalam kesusahan. Iman kita tidak membawa kita ke dalam iman yang semakin merosot. Tetapi bahkan melalui peristiwa ini, iman kita semakin maju. Semakin tantangan besar, semakin maju seperti burung Raja Wali. Katanya kalau Raja Wali itu semakin ada badai, dia akan semakin naik tinggi. Semakin badai, semakin naik tinggi. Sebabnya kita sebagai umat Tuhan, kita harus kuat. Bahkan naik lebih lagi iman kita menghadapi persoalan atau permasalahan di tempat ini. Menjadi pemenang di dalam kesusahan. Saya baikkan kita mau melihat firman Tuhan di dalam Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada pemenang. Kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Haleluya. Ini satu firman yang menguat saya sekali ya. Di dalam bukan hanya karena virus corona ya. Dalam persoalan-persoalan hidup kita, pergumulan dalam keluarga, pergumulan dalam keuangan, pergumulan anak-anak muda. Ya. Seolah-olah sepertinya begitu dalam pergumulan, begitu dalam persoalan, sepertinya seolah-olah kita tidak bisa berdaya dan tidak bisa punya pegangan. Tetapi firman ini sungguh luar biasa. Ada 4 hal yang kita boleh bicara tentang firman ini. Yang pertama adalah bahwa ada janji Tuhan. Bahwa janji Tuhan mengatakan bahwa Yesus
yang mati di kayu salib, dialah yang menjadi pembela. Amin. Itu janji Tuhan. Itu satu janji yang ya dan amin. Kalau Tuhan janji, saudaraku, dia tidak pernah mengingkari. Kalau manusia berjanji, bisa juga mengingkari. Atau kemungkinan besar mengingkari. Mengingkari juga bisa saja bukan karena berbohong, tapi lupa. Iya kan? Benar enggak ya? Saya berjanji sama anak saya, nak kita jalan-jalan ya hari Selasa atau hari Senin ke sana gitu. Tapi saya pada hari Senin dan Selasa itu saya lupa saya sudah membuat janji. Jadi seolah-olah saya mengingkari. Ya. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan itu tidak pernah lupa janjinya. Amin. Tuhan itu tidak pernah mengingkari janjinya. Wow, luar biasa. Manusia boleh lupa akan janjinya atau mengingkari atau tidak mau tahu atas janjinya. Tetapi kita punya Tuhan Yesus yang mengatakan, akulah pembela. Akulah pembelamu. Aku yang membela engkau. Apapun keadaan kita semua, Tuhan katakan aku yang membela. Satu janji, satu boleh dibilang ya, satu kepastian bahwa aku membela kamu. Jangan takut nak, aku membela. Kemanapun kamu berada, apapun yang terjadi, aku membela kamu. Wow, luar biasa. Dan Tuhan membela karena dia juga sudah mengalahkan maut, mengalahkan sakit penyakit, mengalahkan segala kelemahan kita. Amin. Dan hal yang kedua kita mau belajar bahwa kasih Yesus adalah kasih yang setia. Ya. Dalam segala hal dikatakan di sini, siapakah yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Siapakah yang memisahkan kita? Wow, luar biasa. Ini janji Tuhan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, ketika engkau mengalami tekanan, masalah, persoalan, pergumulan, saya mau kasih tahu bahwa kasih Yesus tidak berubah. Dan kasih Yesus tidak berkurang. Dia tetap, bahkan di dalam segala persoalan kita yang sangat berat sekalipun, dia tetap sama. Kasihnya tetap sama. Makanya Tuhan bilang, begitu besar kasih Allah atas setiap kita tempat ini. Wow, luar biasa. Kasih Kristus tetap setia. Dan kasih Yesus, kasih yang adalah kasih yang agape. Kasih yang bukan karena engkau berbuat baik. Kasih yang bukan karena engkau melakukan sesuatu baru aku mengasihimu. Tetapi kasih Kristus adalah kasih apapun kau, aku mengasihi engkau. Apapun keadaan kau pada saat ini, aku tetap mengasihimu. Aku tetap mencintaimu. Itulah kasih Kristus. Dia tidak dipengaruhi dengan kondisi kita. Tetapi dialah yang menentukan kasih itu. Bukan kita, seberapa baik kita, seberapa siapapun kita. Bukan itu yang menentukan. Tetapi Kristuslah yang menentukan kepada kita. Amin. Kasih dia yang luar biasa, kasih agape, kasih yang tidak menuntut, kasih yang tidak meminta sesuatu A, B, dan C. Dia tetap mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Itulah kasih Kristus. Ya. Pada waktu dia disalibkan, dia tahu bahwa manusia butuh keselamatan. Dia tahu manusia butuh anugerah pengampunan. Walaupun pada saat itu secara kasat mata orang-orang Yahudi, mereka berkumpul, mereka merencanakan bahkan sampai menghukum Kristus. Tetapi kasih Kristus tidak dipengaruhi oleh itu. Dia bilang, Tuhan,
Aku mengasihi mereka. Ampunilah mereka Tuhan. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Wow, luar biasa. Kasih Kristus itu tidak tergantung daripada apa yang kita lakukan. Dia tetap mengasihi saudara dan saya. Amin. Dan ketiga, firman ini mengatakan bahwa dikatakan seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut, sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembilan. Saudara, seolah-olah ya, kita dikatakan seolah-olah kita lemah, tidak berdaya dalam bahaya, seolah-olah. Tapi saya mau kasih tahu, firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan, tetapi roh yang ada di padamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Amin. Walaupun seolah-olah engkau tidak berdaya, engkau tidak punya sesuatu, engkau tidak punya pekerjaan, engkau tidak punya sekolah, engkau tidak punya orang lain yang bisa menolongmu. Engkau mungkin juga secara fisik engkau tidak bisa melakukan sesuatu. Tapi saya mau kasih tahu saudaraku, bahwa roh yang ada di dalam engkau lebih besar daripada dunia. Engkau bisa melakukan apapun dalam hidupmu. Engkau bisa mengubahkan apapun dalam hidupmu. Karena roh Tuhan ada di dalam engkau. Jangan kita lihat diri sendiri, oh saya tidak mampu, oh saya gimana ya. Mungkin si Anu, bapak itu oke lah, di rumah begitu ya. Di rumah terus karena punya uang banyak. Tapi bagaimana saya ini? Ya, saya ini hanya jualan. Ya bagaimana ini jualan nasi goreng misalnya ya. Wah sekarang sudah turun omset nasi goreng. Ya kan? Aduh gimana nih saya bisa menghidupi diri saya atau menghidupi anak-anak saya. Tapi saya mau kasih tahu roh Allah lebih besar daripada dunia ini. Ya. Kamu nggak boleh, kamu terus berdoa, meminta kepada Tuhan apa yang mau Tuhan bekerja atas hidupmu. Jangan mundur, bahwa roh Tuhan lebih besar daripada dunia ini. Roh yang ada dalammu lebih besar daripada dunia. Dan yang keempat, Tuhan ingatkan bahwa engkau, tetapi dari semuanya itu engkau lebih daripada orang pemenang yang oleh Dia yang telah mengasihi. Ya, more conquer artinya lebih daripada pemenang, artinya lebih daripada seorang yang menaklukkan satu kota. Amin. Saudara, ini satu luar yang biasa ya. Kalau ada zaman Israel dulu, kalau mau menaklukkan satu kota, dia harus menghancurkan, karena di kota itu ada dinding yang tinggi ya, benteng gitu ya. Kalau dia mulai bisa menghancurkan dan bisa masuk ya, maka dia bisa mengalahkan kota itu. Dan untuk bisa masuk dan bisa menghancurkan itu perlu strategi yang luar biasa, perlu kekuatan yang luar biasa, perlu semua baru bisa dia menghancurkan dan mengalahkan kota itu atau daerah itu. Tapi di firman Tuhan ini, kamu lebih dari pemenang. Artinya apa? Kamu nggak usah lakukan apa-apa. Dia sudah melakukan. Amin. Dia sudah melakukan, nggak usah melakukan apa-apa. Yesus sudah melakukan sesuatu yang dahsyat. 2000 tahun yang lalu. Dia sudah mengalahkan musuh, dia sudah mengalahkan penyakit, dia sudah mengalahkan persoalan. Kamu tidak perlu lagi untuk bersusah payah. Tinggal kamu mengimankan dan berkata dan perkatakan firman. Makasih ya Bang Abi. Bang Abi ada di TV tuh Bang Abi. Ya, makasih. Lebih dari pemenang artinya kita nggak usah. Dia sudah dikalahkan dan bukan kita yang melakukan itu. Ya, itulah disebut dengan lebih daripada pemenang. Amin. Ya. Lebih daripada pemenang. More conquer, lebih daripada penakluk, katakan. Ya. Jadi permasalahan ini kau nggak usah takut. Tuhan sudah mengalahkan. Tuhan sudah
mematahkan apapun yang terjadi, ya. Tuhan sudah mengalahkan itu 2000 tahun yang lalu. Iman perkatakan, ya, bergerak dengan iman. Gak usah, itu sebabnya Tuhan bilang gak usah takut, gak usah khawatir. Karena kita lebih daripada pemenang. Kita gak usah lakukan, Yesus sudah lakukan 2000 tahun yang lalu. Amin. Lebih daripada pemenang, lebih daripada pemenang. Nah, bicara lebih dari pemenang itu bukan berarti kita tidak pernah gagal. Kita bisa gagal. Bukan bicara lebih dari pemenang bukan berarti kita tidak pernah kalah, mungkin pernah. Tetapi dalam perjalanannya, endingnya kita akan mengalami satu kemenangan yang besar, sorak-sorai surgawi. Amin. Bukan berarti lebih dari pemenang kita tidak pernah mengalami kesusahan atau pergumulan. Tetapi saya mau kasih tahu, lebih daripada pemenang, akhir daripada pergumulan, kita lebih daripada pemenang. Kita akan menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Amin. Itulah disebut dengan lebih daripada pemenang. Luar biasa. Nah, terakhir saya bagikan sedikit bagaimana bagian kita untuk bisa menjadi seorang pemenang di dalam pergumulan, persoalan dan kondisi saat ini, khususnya kita menghadapi kondisi corona, ya, yang luar biasa. Corona ini tidak mengenal daripada suku, agama, tidak mengenal dari status sosial, orang kaya, orang tidak mampu, orang tua, bahkan orang muda pun kena, ya. Kita nggak tahu. Saya percaya, maksud saya kita nggak tahu kok bisa terjadi, ya. Kita nggak tahu. Tapi satu hal yang kita percayai bahwa semua ini bahwa di dalam kendali Tuhan. Kita mungkin bertanya kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Tapi saya mau kasih tahu bahwa semua ini di dalam kendali Tuhan, di dalam kasih Tuhan. Jadi kita nggak perlu takut sekali, ya. Takut boleh tapi takut sekali nggak boleh. Ya, takut boleh tapi takut sekali nggak boleh, ya. Karena Tuhan bilang janganlah takut, janganlah takut. Karena itu sebabnya Tuhan bilang jangan takut, karena Dia tahu bahwa kita mengalami satu ketakutan. Tapi ada sesuatu yang baik dalam ketakutan. Ada beberapa hal yang bagian kita untuk bisa menjadi seorang pemenang. Pertama, kita punya pengharapan. Roma 5:2-5, dan bertekun dalam iman. Firman Tuhan katakan, Roma 5:2-5, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Pengharapan. Ya. Pengharapan sesuatu yang bersamaan dengan iman sebenarnya. Ketika iman kita ada, maka ada satu pengharapan. Ada satu yang berjalan antara iman dan pengharapan. Ada sesuatu yang membuat kita, ayo kita maju, jangan takut, jangan takut. Karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan, amin. Dan Tuhan juga ingin kita supaya di dalam pengharapan itu, kita harus bertekun. Ya, bertekun. Bertekun dalam iman dan pengharapan. Bertekun. Perkatakan firman. Maju terus, Tuhan. Firman-Mu berkata seperti ini, firman-Mu berkata seperti ini, janji-Mu berkata seperti itu. Sebabnya Bapak Ibu, saudara-saudara kasih, dalam persoalan pergumulan ini sering membaca Alkitab. Perkatakan firman Tuhan. Bagaimana punya iman tapi jarang membaca Alkitab? Ayo di sini, apa masih saat teduh lagi? Nah, apakah masih membaca firman lagi? Nah, ya. Atau
setelah keadaan ini semakin giat membaca firman, ya kan? Berarti keadaan ini juga ada yang positif juga ya, orang jadi semakin giat membaca firman. Jadi ketika kita membaca, kita memperkatakan, iman timbul dari pendengaran firman Tuhan dan akhirnya timbul pengharapan. Dan akhirnya memberikan ketekunan. Ketekunan itu memberikan tahan uji. Kita tahan uji, saudara. Ketika tahan uji, kita akan menerima pengharapan yang tidak mengecewakan. Itu sebabnya saya mau kasih tahu, kalau kita menang, nanti menang kita dalam persoalan ini, iman kita akan semakin naik. Dan berkat kita juga akan semakin naik. Amin. Seperti Ayub ketika dia kuat dan tekun dalam kesusahannya. Ya. Dia tidak didapati bersalah di firman Tuhan, ya, atau tidak didapati berdosa terhadap Tuhan. Ketika dia tetap bertekun, apa yang terjadi? Pada saat tertentu selesai cobaan itu atau selesai persoalan dia, Tuhan angkat berkatnya 2 kali lipat. Wow, luar biasa ya. Berkatnya 2 kali lipat, imannya 2 kali lipat, pekerjaannya 2 kali lipat, keuangannya 2 kali lipat. Amin. Yes, tetap bertekun, tetap bertekun. Yes, amin. Wow, luar biasa. Ya. Ketekunan membuat kita, pengharapan kita tidak mengecewakan. Dan hal yang lain dalam menghadapi ini, hadapilah dengan sukacita. Ya, Filipi 4 ayat 4 dikatakan, saya bacakan bagi kita. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Joy, ya, bukan happy. Kalau happy, hati yang gembira itu artinya gini. Kalau happy itu dipengaruhi oleh keadaan. Misalnya dapat duit banyak, happy, saudara, ya kan? Dapat berkat, happy, ya kan? Tapi kalau joy, ya, diberkati atau belum diberkati, tetap joy. Karena joy ada dalam Kristus, ada sukacita ilahi, amin. Ada kesusahan atau tidak kesusahan, tetap ada joy, kesukaan. Joy is my strength. Sukacitaku kekuatanku, amin. Sukacita, ya. Gimana cara bersukacita? Saya mau kasih tahu, ya, bersyukur, memuji Tuhan, ya, menyanyi, ya, merenungkan firman Tuhan, menyembah Tuhan dan sebagainya dalam Tuhan. Dan hal yang seterusnya adalah bersabar dan menguasai diri. Amsal 16 ayat 32 katakan, firman Tuhan katakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Haleluya. Sabar itu bukan berarti pasrah, Bapak Ibu Saudara. Sabar itu menantikan janji Tuhan dengan setia. Ya, bukan berarti pasrah, terserah deh, udahlah, mati-matilah gitu kan, bukan, saudaraku ya. Sabar itu menantikan dengan setia janji Tuhan. Kemudian orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Penguasaan diri perlu, saudara. Penguasaan diri, jangan emosional, ya. Penguasaan kuat, tetap menjaga hati, menjaga diri kita. Amin. Menguasai diri kita. Dari segala apapun kita tetap menguasai diri kita. Dan hal yang lain adalah mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 16, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya. Mengucap syukur bukan berarti kita mengucap syukur ketika ada persoalan, bukan. Kita ada mengalami persoalan yang begitu berat, oh mengucap syukur, bukan. Mengucap syukur, saudara, artinya bahwa ke dalam persoalan itu kita percaya, mengucap syukur bahwa Allah ada di dalam persoalan itu. Bahwa Allah memberikan jalan keluar atas persoalan itu. Mengucap syukur berarti bahwa kita punya satu ucapan syukur, Tuhan, kamu pasti bisa menyelesaikan persoalan saya, Tuhan. Karena janjimu ya dan amin. Itulah mengucap syukur, ya.
Dan mengucap syukur juga membuat kita menjadi sehat, ya. Mengucap syukur membuat kita sehat, ya. Amsal 17 katakan bahwa hati yang gembira adalah obat, ya. Hati yang gembira adalah obat. Dengan kita mengucap syukur ada satu kegembiraan, ada satu sukacita juga adalah obat. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mengucap syukur, ya. Jadi kalau ada persoalan, Tuhan saya mengucap syukur karena persoalan di balik persoalan ini pasti saya diberikan satu maksud Tuhan yang baik. Pasti saya diberi kekuatan Tuhan, pasti saya diberikan sesuatu yang membuat saya menang dalam persoalan ini. Terima kasih Tuhan untuk persoalan ini kau izinkan supaya saya bisa mengalahkan persoalan ini bersama dengan Tuhan. Itulah yang disebut dengan mengucap syukur. Amin. Dan hal yang lain adalah mengucap syukur. Hal yang lain adalah tetap berdoa, ya, supaya kamu bisa berdoa, tetap tenang, menguasai diri supaya tetap berdoa. Berdoa itu adalah koneksi kita dengan Tuhan, tidak hilang, tidak terputus. Itu sebabnya kita GKK di Jakarta 1 hari 3 kali kita berdoa bersama-sama untuk koneksi kita tidak terputus dengan Tuhan. Doa itu membuat kita juga bersama dengan Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Doa itu membuat kita mengalahkan segala persoalan, segala permasalahan dan sebagainya. Doa itu membuat iblis lari tunggang langgang. Doa itu membuat hati kita semakin kuat. Amin. Tetap berdoa dalam persoalan menjadi pemenang. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah tetaplah kita saling tolong menolong. Amin. Galatia 6 ayat 2 yang terakhir, saudaraku, saya bagikan. Katakan Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kalau ada yang lemah, kalau ada yang kuat, tolonglah yang lemah. Yang punya iman yang kuat, tolonglah yang punya iman yang lemah. Amin. Kalau punya persoalan sekarang ada yang berlebihan, tolonglah yang kekurangan. Ya. Ada gerakan satu-satu. Jadi setiap keluarga menolong satu keluarga yang lain. Ya. Bagus juga sih idenya ya. Kalau saya lihat dia ada viral. Tapi kalau di komplek itu susah semua, gimana mau saling menolong? Iya. Satu keluarga menolong tetangganya. Dia aja sendiri susah. Dia gimana tolong ya? Tapi saya mau kasih tahu saudaraku, dalam Yesus ya, seandainya pun kita tidak dalam keadaan tertentu kita kesusahan, saya pasti percaya ada sesuatu yang bisa kita tolong dalam keluarga di sebelah. Mungkin kita bisa mengunjungi, mungkin kita bisa mendoakan ya. Mungkin kalau ada kita punya sesuatu yang lebih, ada makanan kita bisa bagikan sama dia. Tidak harus sesuatu yang besar. Karena Tuhan bilang bahwa kita diberi kemampuan untuk kita bisa menolong, mengasihi sesama kita. Saling tolong menolong, ya, saling kuat, saling bersama-sama menolong. Telepon-teleponan, ya, kalau ada persoalan telepon dengan kakak pembimbing, dengan penatua, berdoa, Bapak, Bang, saya mengalami seperti ini, ya, dan saya percaya pembimbing-pembimbing atau penatua atau para senior-senior akan menolong, berusaha menolong. Amin. Ya. Nah, kita juga ada konseling. Ya. Ya. Konseling dengan Ibu Dr. Silviana. Ya, membuka konseling untuk setiap umat Tuhan, ya, khususnya di Jakarta. Setiap yang mengalami satu tekanan, beban, depresi, Ibu Dr. Silviana terbuka untuk memberikan. Dia juga seorang hamba Tuhan, pasti juga diilhami dengan firman dan didoakan, ya. Amin. Demikian juga dokter-dokter di GKKD Jakarta Utara. Wow, termasuk yang ngomong ini juga saya sendiri. Ya. Saya bersedia untuk membantu semampu dan sebisa saya. Kalau ada persoalan dalam menghadapi kesehatan, saya bersedia. Ya, jadi ini promosi, tapi promosinya nggak bayar, nggak usah takut. Ya, Jadi
mari kita nggak usah segan-segan saling saling Kak tolong doakan saya, Bang tolong doakan saya, Pak dokter gimana nih persoalan saya nih, demam udah 3 hari dan sebagainya, apa yang terjadi? Karena saya lihat saudaraku, walaupun memang kita perlu iman, firman, tetapi kita harus ada yang menjembatani itu ya dengan firman, dengan pengetahuan yang sudah didapat dari yang Tuhan berikan ya. Jadi kalau misalnya ada saya sakit, saya kecelakaan, udah berdoa aja loh di rumah, enggak mungkin saudara. Apa yang diharuskan? Ada di situ apa? Di situ ada obat anti sakit apa? Misalnya paracetamol, ambil dulu, ya kan? Ya. Nah, jadi artinya juga ilmu pengetahuan juga sarana untuk kita bisa saling menolong. Amin. Ilmu pengetahuan adalah sarana untuk kita saling menopang. Saya percaya ketika kita melakukan ini, sambil kita melakukan ini, kita akan melihat, kita akan terheran-heran, oh kita sudah melewati. Kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Kita akan menyelesaikan. Tidak akan lama lagi corona selesai. Amin. Kita akan lebih pemenang. Dan kita akan menjadi solusi bagi persoalan dari corona. Mari berdoa, mari tetap bersukacita, mari tetap bertolong-tolongan, berkati tetanggamu, berkati orang lain, berkati siapapun. Ya, apa yang kau bisa. Mungkin kau bisa doa, mungkin kau bisa mengunjungi, mungkin kalau kunjungan nggak bisa juga ya, nggak boleh kayak mungkin dari jauh ya, dari jauh. Gimana kabarnya? Tapi nggak boleh salaman ya. 1 atau 2 meter ya, disapa, gimana Bu? Oh ya, sehat-sehat ya. Wah, itu suatu kesenangan ya. Jadi kita kuat dan iman kita juga terpelihara, kita bertekun dan pengharapan kita juga tidak mengecewakan. Kita akan menjadi seorang pemenang. Amin. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk satu kebenaran dan satu janji Tuhan di dalam persoalan-persoalan permasalahan bangsa ini Tuhan. Engkau sudah menjanjikan bagi setiap kami bahwa kami lebih daripada pemenang, roh yang ada di dalam kami lebih daripada roh yang ada di dunia ini. Kau sudah melakukannya 2000 tahun yang lalu. Mengalahkan maut, mengalahkan segala penyakit, mengalahkan segala persoalan-persoalan. Kalaupun ada di tengah-tengah kami, ada umat Tuhan, bahkan ada hamba Tuhan, bahkan ada hamba Tuhan yang dipanggil oleh karena penyakit corona, ada virus corona ini. Kami percaya Tuhan bahwa kasih Tuhan tidak meninggalkan. Bahkan maut sekalipun kau tetap mengasihi. Semua ada dalam kendali Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami diberikan kekuatan hikmat untuk kami bisa menyelesaikan, untuk kami bisa melewati persoalan-persoalan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk pemerintahan kami yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Tuhan tolong berikan segala hikmat, kemampuan yang sudah dipercayakan membentuk suatu satgas dengan perangkat-perangkat dari berbagai bidang kementerian-kementerian. Bapa Surgawi, Engkau memberikan segala hikmat bagi pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan. Dan juga untuk para gubernur, wali kota, bupati dan semua, supaya kami bersama bersehati untuk saling menopang, saling menguatkan di tengah-tengah bangsa ini, tengah masyarakat ini Tuhan. Mari Tuhan lindungi pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Jagai mereka Tuhan. Demikian juga yang berdoa Tuhan untuk aparat-aparat pemerintahan, tentara, polisi, atau aparat-aparat yang alat-alat negara atau yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dokter, para medis, dokter umum, dokter gigi, dokter apapun Tuhan, spesialis apapun, Tuhan jagai mereka yang ada di front line, di garis depan dalam membantu yang terkena dari virus ini. Dan hamba berdoa juga Tuhan
bagi saudara-saudara kami yang terpapar, baik itu yang ada di isolasi di rumah, baik itu yang ada di klinik-klinik tertentu, baik yang itu ada di rumah sakit, baik ada di isolasi. Tuhan, kami berdoa, mari Kau Tuhan tolong. Kami berdoa sembuhkan, pulihkan. Kami menolak segala roh maut atas mereka, dan kami menolak roh maut atas bangsa ini. Kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau berkati juga jemaat-jemaat, teman-teman saudara-saudara kami GKKD yang ada di seluruh Indonesia, GKKD yang di Jakarta, yang ada di Jakarta Utara, yang ada di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Ciledug, yang ada di Jakarta Pusat, Kuningan, Jakarta Timur, yang ada di Bintaro juga. Tuhan, kami berdoa supaya diberikan mereka perlindungan Tuhan, juga bagi para penatua-penatua, hamba-hamba-Mu Tuhan, pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Jagai mereka, berkati, beri kesehatan perlindungan Tuhan, dengan kekuatan baik secara roh, jiwa, dan secara tubuh fisik Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kau juga berkati setiap kami. Kami juga sambil melewati ini, kami juga berdoa untuk GKKD Center Tuhan. Engkau topang juga Tuhan bagaimana caranya. Kami percaya jika Engkau sudah membuka, tidak ada yang bisa tertutup. Terima kasih ya Bapa. Berkati juga setiap wilayah-wilayah pergumulan, setiap wilayah-wilayah juga apapun Tuhan, baik itu operasional dan sebagainya, gedung dan sebagainya Tuhan. Berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Baik Bapak Ibu, Saudara yang kekasih, teman-teman yang ada dimanapun berada, kita sudah menyelesaikan ibadah online. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera daripada Bapa Surgawi dan kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai setiap kita di tempat ini, dimanapun kau berada. Diberkatilah engkau, diberkatilah hidupmu, diberilah engkau kesehatan, diberkatilah segala usahamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yes. Shalom umat Tuhan terkasih, Anda baru saja mengikuti ibadah online GKKD Jakarta. Terima kasih telah mengikuti ibadah online dari awal sampai akhir. Kita percaya Tuhan hadir dan memberkati umat Tuhan dimanapun Anda berada. Umat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui transfer BCA atau melalui GoPay atau melalui OVO. Umat Tuhan juga dapat memberikan perpuluhan melalui nomor rekening BCA dan Mandiri atas nama Gereja Kristen Kemah Daud. Kami mendorong umat Tuhan untuk mengambil waktu berpuasa dan berdoa bersama-sama setiap hari pukul 7, pukul 12, dan pukul 21.30 dipimpin oleh leaders secara live di Instagram @GKKDJakarta atau Facebook page GKKD Jakarta. Dapatkan renungan, inspirasi, dan info terbaru dengan follow Instagram @GKKD Jakarta, like Facebook page GKKD Jakarta, dan subscribe YouTube channel GKKD Jakarta. Selamat menjalani hari-hari seminggu ke depan dengan penuh antusias dengan roh yang menyala-nyala. Sampai jumpa dalam ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.